Laptop ini harga launchingnya cuma 3 jutaan aja. Performanya udah oke banget karena pakai prosesor AMD Ryzen 5 dengan 4 core 8 thread, RAM-nya 8 GB dan masih bisa di-upgrade. Storage udah pakai SSD jadi udah jelas mantep ya. Dan layarnya pakai IPS, resolusinya Full HD+, 16:10, bezel tipis udah kekinian banget. Ini adalah Advan Workmate. Ya, untuk kelas harga segini, Advan Workmate ini memang menarik banget ya, karena laptop satu ini memang ditujukan untuk pelajar atau mahasiswa yang butuh laptop untuk ngetik-ngetik dan multitasking ringan. Selain itu, laptop satu ini juga cocok digunakan oleh para pekerja kantoran pemula atau first jobbers ya, pengguna rumahan, dan pebisnis pemula yang mencari sebuah laptop untuk kerja dan kegiatan multitasking ringan. Nah, langsung aja kita mulai bahas dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Nah, untuk prosesor, dia pakai prosesor AMD Ryzen 5 3500U. Codename-nya adalah Picasso. Arsitekturnya adalah Zen Plus dengan 12 nanometer. Base TDP-nya ada di 15 watt. Dia punya total 4 core dan 8 thread. Ya, 8 thread lumayan juga ya. Maksimum turbo frekuensinya up to 3,7 GHz. Kapasitas L3 cache-nya ada di 4 MB. Untuk integrated graphics dia pakai AMD Radeon dengan 8 compute unit dengan total shadernya itu di 512 shader unit. Kapasitas RAM-nya ada di 8 GB DDR4 2400 single channel. Kalau memang dirasa kurang, masih bisa di-upgrade ke dual channel karena laptop ini punya 2 slot SODIMM. Untuk storage-nya yang terpasang adalah 256 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0. Hanya ada 1 slot M.2 di laptop ini, jadi kalau memang butuh upgrade kita bisa ganti aja SSD bawaannya. Jadi tetap bisa di-upgrade. Untuk konektivitasnya dia pakai modul Realtek ya, udah support Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 5 juga. Untuk kapasitas baterainya ada di 45,6 Wh. OS tentu pakai Windows 11 Home. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya tentunya polikarbonat. Untuk warna, unit yang kami uji ini warnanya adalah blue atau biru. Ada satu varian lagi yang warnanya grey atau abu-abu. Nah, untuk desain, laptop ini memiliki desain yang simple minimalis seperti laptop lain yang ada di kelas harga ini. Terdapat logo Advan yang ada di bagian kanan punggung layar. Untuk dimensinya, panjang 31,5 cm, lebar 21,8 cm, dan ketebalan di 1,93 cm. Bobotnya untuk laptopnya aja di 1,38 kg, lalu untuk chargernya 136 gram. Ini adalah charger 45 watt dengan colokan yang langsung menyatu dengan adapter, jadi lebih praktis aja kalau mau dibawa bepergian. Untuk total bobot kalau dibawa semuanya adalah di 1,51 kg, masih lumayan oke. Untuk display, laptop ini pakai panel IPS ya, IPS dengan ukuran 14 inci. Resolusinya Full HD Plus atau WUXGA, lebih tepatnya 1920 x 1200 pixel, jadi aspek rasionya 16:10. Refresh rate-nya standar sih di 60 Hz, dan berdasarkan pengujian kami, tingkat kecerdasan maksimumnya ada di 309 nits, lumayan tinggi nih. Lalu untuk gamut coverage ya ada di 61,4% sRGB dengan gamut volume di 62,1% sRGB. Memang ini belum yang benar-benar cocok kalau mau dipakai untuk content creation kelas profesional yang butuh akurasi warna tinggi. Tapi mengingat harganya sih masih bisa dimaklumi. Dan kalau memang butuh akurasi warna yang tinggi, gampang, tinggal pasang monitor eksternal aja. Gampang kan ya? Pastikan aja monitor eksternalnya memang yang bisa paling nggak 100% sRGB. Nah, untuk layarnya ini memiliki permukaan yang matte atau anti glare, jadi dia tidak memantulkan bayangan-bayangan ya saat digunakan. Engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat. Ini memudahkan kita kalau ingin menampilkan isi layar ke lawan bicara dan tampilannya jadi profesional banget sini ya. Dan engsel seperti ini juga meminimalkan potensi terjadinya kerusakan saat layar tidak sengaja kedorong. Untuk bingkai layarnya tergolong tipis dengan ketebalan sisi kanan dan kirinya di 5,9 mm. Sedangkan untuk bingkai atas itu sedikit tebal karena terdapat kamera dan mikrofon di area ini. Jadi wajar ya. Nah, kita sekarang bicara kamera dan mikrofonnya. Kameranya punya resolusi di 1,9 megapiksel untuk aspek rasio 4:3. Kalau kita ubah jadi 16:9, resolusinya jadi di 720p. Untuk videonya tentunya jadi 720p 30 fps. Untuk mikrofon itu terletak di samping webcam. Dan untuk kualitas gambar dan pengujian mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, dan ini adalah kualitas kamera dari laptop Advan Workmate yang satu ini. Untuk kamera sendiri ini punya resolusi 720p. Jadi kalau memang kalian mau gunakan laptop ini untuk meeting, ini bisa karena gambarnya juga ya udah bisa dibilang cukup bagus lah untuk laptop kelas harga 4 jutaan. Tapi kalau memang kalian mau pakai, saya sangat sarankan untuk menggunakan kameranya di ruangan dengan pencahayaan yang cukup, yang terang gitu. Jadi biar gambarnya kelihatan lebih jelas. Ya, kali ini kita ada di luar untuk menguji mikrofon dari laptop Advan Workmate yang satu ini. Untuk mikrofonnya ya ini memang belum dilengkapi noise cancelling ya, tapi wajar mengingat harganya ada di 4 jutaan aja.
Oke, untuk sistem audionya, laptop ini pakai 2 buah speaker. Jadi stereo ya, terletak di kanan kiri laptop dan mengarah ke alas laptop. Untuk suaranya standar lah, kelas laptop entry level ya begini ya kualitas suaranya ya. Kalau memang dirasakan kurang, kita bisa gunakan headset atau speaker eksternal supaya lebih mantap lagi. Toh harganya udah murah nih ya. Lanjut untuk konektor, di sebelah kiri ada satu USB Type-C yang hanya digunakan untuk charging aja di sini ya. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 1, ada satu HDMI, ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C yang sudah mendukung data transfer, display output, dan power delivery. Lumayan lengkap. Kita lihat sisi kanannya. Di sini ada satu micro SD card reader, ada satu audio jack combo 3,5 mm, dan ada satu USB 2.0, satu USB 3.2 Gen 1, serta satu Kensington lock slot. Oke, untuk keyboardnya ini adalah keyboard chiclet dengan layout yang mirip dengan laptop Advanwork Pro yang pernah kami review sebelumnya. Tombolnya bukan yang paling silent tapi masih oke lah buat digunakan di tempat yang hening. Untuk tombol navigasi seperti page up dan page down itu menyatu dengan tombol anak panah, tapi di sini tidak tersedia tombol home dan end. Nah, untuk tombol anak panah atas dan bawah ini ukurannya setengah dibandingkan tombol yang lainnya. Dan yang satu ini sayangnya memang masih belum pakai backlit. Tapi ingat harganya ya. Lanjut ke touchpad. Laptop ini punya Precision Touchpad, jadi sudah mendukung berbagai gesture dari Windows Precision Driver. Ukurannya adalah 12 x 6,6 cm dan terletak center to spacebar. Jadi ini jarang kesenggol telapak tangan kalau kita sedang mengetik. Mantap. Untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu kipas dan satu buah heat pipe. Intake udara dari bawah dan exhaustnya ke arah belakang. Mari sekarang kita bahas aspek performanya. Langsung aja kita masuk ke konsistensi performanya pakai 19R23 stability test selama 30 menit. Untuk skor maksimum yang bisa dicapai adalah di 3043 poin. Sedangkan untuk skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 3000-an poin juga. Ini skor yang masih sangat mirip dengan skor maksimumnya ya. Jadi terlihat ini minim sekali gejala throttling. Untuk konsistensi performanya saat nggak nyolok ke charger itu ada di kisaran 2500 sampai 2700 poin. Jadi masih lumayan oke, nggak terlalu jauh dari performa maksimalnya. Nah, kita lihat sekarang suhu kerjanya. Ternyata CPU bisa dipertahankan di kisaran 62 sampai 66 derajat Celcius saja. Wah, adem ini sih. Oke, sekarang kita langsung aja coba Adobe Premiere Pro sesi 2025. Seperti biasa kita pakai video yang durasinya 2 menit 7 detik. Tentunya nanti bisa dilihat ya, kita juga tes kalau RAM-nya kita upgrade ke 16 GB dengan konfigurasi dual channel. Nah, karena laptop ini ada di kelas 4 jutaan, jadi kita ngetes dengan resolusi 1080p 60 fps saja ya. Nah, untuk konfigurasi RAM 8 GB single channel dengan software only selesai dalam waktu 6 menit 47 detik. Kalau kita pakai OpenCL selesai dalam waktu 7 menit 21 detik. Kalau kita upgrade ke 16 GB dual channel, software only 5 menit 54 detik. Kalau pakai acceleration dengan OpenCL selesai dalam waktu 4 menit 44 detik. Udah lumayan lah ya. Nah, untuk suhu kerja CPU itu dari kisaran 58 sampai 63 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai DaVinci Resolve 19.1 software video editing kelas profesional tapi versi gratis ya. Durasinya masih sama, resolusinya masih sama. Untuk 8 GB single channel itu saya dalam waktu 10 menit 46 detik, sementara kalau 16 GB dual channel saya dalam waktu 7 menit 31 detik. Jadi terlihat ya, kayaknya kalau pakai aplikasi yang ini masih kurang pas memang. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan exporting, suhu CPU bisa ditahan di kisaran 60 sampai 64 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai CapCut Video Editor. Masih video yang sama, 1080p 60 fps, durasi 2 menit 7 detik. 8 GB single channel saya dalam waktu 4 menit 51 detik. 16 GB dual channel saya dalam waktu 3 menit 39 detik. Jadi bisa dilihat ya, kalau mau digunakan untuk editing video, cocoknya sih harusnya memang ya kalau mau 1080p 60 sih masih bisa kalau pakai CapCut, tapi agak lama aja nunggu ekspornya. Yang cocok itu kalau kita pakai 1080p 30 fps. Rasanya udah mantap tuh kalau gitu ya. Nah, dalam pengujian tadi kita bisa lihat bahwa CPU itu bisa ditahan tetap di bawah 65 derajat Celcius. Jadi aman banget. Oke, pasti banyak yang nanya, buat gaming gimana? Nah, ini hasil pengujiannya.
Gimana? Udah lumayan ya? Ya jangan berharap game AAA modern bisa jalan di sini, nggak bisa ya. Tapi udah lumayan banget loh hasilnya. Oke, kita lihat dulu untuk suhu kerjanya. Kita main GTA 5 yang tadi selama setengah jam, suhu CPU dari kisaran 62 sampai 64 derajat Celcius saja. Jadi lagi-lagi aman. Nah, sekarang kita lihat suhu permukaannya. Untuk area permukaan terpanas ada di bagian kanan atas dekat lubang pembuangan udara. Ini mencapai 47 derajat Celcius. Wajar, namanya lubang pembuangan udara ya. Dan tentunya karena area ini jarang disentuh saat kita main game, jadi aman-aman aja harusnya. Untuk titik terpanas di permukaan keyboard itu ada di area tengah dekat huruf G. Ini mencapai 40 derajat Celcius saja. Untuk area kiri suhunya di bawah 38 derajat Celcius. Sementara untuk area kanan lebih rendah lagi, masih di bawah 34 derajat Celcius. Untuk palmrest sih luar biasa aman sih, di bawah 31 derajat Celcius. Lanjut untuk pengujian storage-nya. Dengan kristal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya dari 3366 MB per second dan tulis di 2145 MB per second. Ini adalah kecepatan yang tergolong kencang untuk sebuah SSD PCIe Gen 3 yang kapasitasnya 256 GB. Jadi udah mantap di sini. Sekarang kita lihat daya tahan baterainya. Seperti biasa kita set brightness di 150 nits dengan volume di 25%. Hasilnya untuk local video playback resolusi 1080p, baterai habis setelah 5 jam 45 menit. Ya, ini sebetulnya hasil yang cukup wajar ya untuk laptop yang kelas harganya sekitar 4 juta, bahkan ini di bawah 4 juta ya, yang pakai prosesor tipe seperti ini. Oke, sekarang kita lihat untuk chargingnya. 30 menit pertama terisi di 41%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 57 menit. Mantap ya. Sedikit di bawah harapan kami yang 2 jam. Jadi mantap ini. Oke, untuk harganya, unit yang kami uji ini harga normalnya itu di 4.099.000. Tapi saat video ini dibuat, kami menemukan banyak online store yang menjual di bawah 4 juta rupiah. Mungkin karena promo launching ya. Jadi kalau kalian mau beli, cek dulu yang benar. Harganya berapa sih sebetulnya? Nah, kalau kalian sih dapatnya berapa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, harga yang tadi itu sudah termasuk mendapatkan Windows 11 Home dan garansi 1 tahun. Oke, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM bawaan ini konfigurasinya masih single channel. Kami akan sangat menyarankan untuk langsung upgrade ke dual channel aja supaya performanya lebih kencang, apalagi kalau mau dipakai untuk main game tipis-tipis. Lalu, untuk suara speaker ini masih kurang lah ya suaranya ya. Tapi sekali lagi, melihat harganya masih tergolong wajar. Kemudian dia belum dapat Microsoft Office di sini. Tapi tenang, kalau mau install Microsoft Office bisa ya, tapi dibeli dulu ya. Atau mau pakai alternatif lain yang gratis seperti Google Docs, itu bisa juga. Oke, dari sisi menariknya, prosesornya ini masih tergolong kencang untuk kelas harganya. Dia punya 4 core 8 thread, jadi nyaman buat multitasking ya. Lalu mau browsing, ngetik atau bikin presentasi pakai PPT masih bisa banget. Di sini aman ya. Gaming tipis-tipis juga masih bisa, tapi yang penting upgrade dulu RAM-nya. Lalu ngedit foto dan video sederhana juga bisa ya. 1080p 30 FPS masih oke, apalagi kalau pakai CapCut di sini. Lalu untuk suhu kerjanya tergolong aman saat dipakai untuk kegiatan berat. Storage juga udah langsung pakai SSD di sini. Layar juga IPS, resolusi 1200p. Udah kekinian ini ya. Layar juga bisa dibuka 190 derajat nih. Jadi mirip seperti laptop bisnis kelas atas. Konektornya juga lengkap dan cenderung melimpah. Bahkan punya micro SD card reader dan USB-C full function. Jadi bisa pakai 2 layar ekstra dengan laptop yang satu ini. Chargingnya juga udah pakai USB Type-C. Jadi jelas lebih praktis. Ya, chargernya bisa dipakai buat ngecas HP juga tuh. Nah, kemudian penampilan juga keren ya. Nggak cuman hitam aja gitu ya. Warna yang tersedia dua-duanya juga beda aja. Oke, pertanyaannya. Jadi Advan Workmate ini cocoknya buat siapa? Pertama, buat pelajar atau mahasiswa yang butuh laptop terjangkau tapi performanya tetap oke. Ini cocok banget. Lalu untuk pekerja kantoran, UMKM, pebisnis pemula yang butuh laptop terjangkau untuk multitasking ya, seperti ngetik-ngetik, online meeting, bikin presentasi, ini juga tentunya cocok. Untuk pengguna rumahan yang hanya pakai laptop buat sarana hiburan seperti browsing, nonton, atau dipakai mirroring ke TV, bisa juga yang satu ini. Nah, kalau misalnya mau dibandingkan dengan pakai tablet, karena ini udah masuk dalam ranahnya tablet ya, di kelas harga segini ya, mending pilih mana sih? Oke, ini sebetulnya balik lagi ke kebutuhan kalian. Laptop di kelas harga ini layarnya memang belum punya fitur touchscreen, tapi kalau kita bicara soal kerja yang butuh ngetik-ngetik, keyboard di laptopnya itu jelas jauh lebih nyaman dan lebih mantap dibandingkan tablet di kelas harga yang serupa. Apalagi karena memang berbagai software Office seperti Word, Excel, PowerPoint ya, itu akan berjalan secara native di laptop Windows, mulus, lancar itu ya. Dan saat kita bicara tentang manajemen file, ya jelas laptop Windows tuh jauh lebih mudah dan lebih nyaman untuk manajemen filenya, pindah-pindah, copy-paste segala macam, jauh lebih nyaman ya. Buat multitasking juga udah oke banget, apalagi yang satu ini bisa pakai
2 monitor eksternal. Jadi tambahnya 2 ya, total 3 monitor tuh ya. Dan masih punya konektor USB yang bisa dihubungkan flash disk, SSD eksternal, atau bahkan mouse. Dan kalau emang kepikiran, wah mungkin saya mau pakai buat gambar-gambar, ini masih bisa ditambahkan dengan pen tab eksternal. Jadi aman juga. Intinya kalau memang dicari adalah sebuah laptop thin and light di harga 4 juta ya, atau bahkan mungkin kurang ya, dengan performa yang memuaskan, rasanya Advan Workmate ini jadi layak sekali untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.